Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasi tentang sistem operasi, yang mana tugas presentasi ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Akhlis Munazidin. Oke, langsung saja. Mengenal alur kinerja dan perangkat-perangkat komputer. Yang pertama, mengenal perangkat lunak, perangkat keras, perangkat mengetahui kinerja hardware pada sistem komputer, mengenal hardware, arsitektur komputer, dan processing sistem komputer. Mengenal hardware, arsitektur komputer, dan processing komputer. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya sistem komputer, struktur sistem sebuah komputer. Setiap kali ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah input unit, processing unit, output unit. Input ini merupakan dari perangkat keras dari komputer yang berfungsi sebagai alat masukan dan lain sebagainya ke dalam komputer. Processing unit disebut juga CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan jantung dari komputer. Output unit merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. Mengetahui kinerja hardware pada komputer terbagi tiga bagian utama, yaitu keterangan processing unit. Secara umum CPU mempunyai tiga komponen utama lagi, yaitu ALU, control unit, dan main memory. ALU, tugas utama dari ALU melakukan perhitungan yang bersifat aritmatik serta melakukan keputusan dari operasi logika bit dan bit manipulation sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, control unit berfungsi sebagai mengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Main memory ini merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data. Main memory dibagi atas dua bagian, yaitu ROM dan RAM. Macam-macam atau jenis perangkat keras komputer atau hardware. Yang pertama, power supply, motherboard, processing memory, VGA card, hard disk, sound card, CD-ROM, DVD-R, RW drive, floppy disk, monitor, mouse, dan keyboard. Mengenal perangkat lunak komputer atau software. Perangkat software terdiri atas pengolah data, pengolah program atau database, pengolah kata atau pengolah website, pengolah animasi, pengolah aplikasi, dan pengolah editing. Ciri-ciri perangkat keras yaitu bisa dinikmati hasilnya, bisa dilihat barangnya secara langsung, bisa digunakan kalau ada perangkat lunak, bisa dipegang, diraba, atau disentuh secara langsung. Ciri-ciri perangkat lunak yaitu bisa dinikmati hasilnya, bisa dilihat barangnya di komputer, bisa dioperasikan kalau ada perangkat kerasnya, tidak bisa dipegang, diraba, atau disentuh. Memulai mengoperasikan komputer dan mengenal perangkat lunak sistem operasi atau OS. Pengertian sistem operasi. Setiap komputer harus ada sistem operasinya, karena sistem operasi merupakan perangkat lunak yang wajib ada, karena dengan sistem operasi komputer bisa dijalankan. Sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang menjembatani antara pengguna atau user dengan komputer, yang bertugas untuk mengolah semua aplikasi program yang ada di komputer, sebab tanpa sistem operasi program aplikasi tidak bisa dijalankan. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama DOS, yang kedua Windows, Linux, Unix, dan Android.
DOS merupakan operasi yang pertama kalinya dikeluarkan oleh perusahaan IBM dan Microsoft pada tahun 1981. Kedua, Windows. Windows merupakan sistem operasi yang berlogokan gambar jendela serta sangat populer di seluruh dunia dan dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft Corporation dan yang dimotori oleh Bill Gates. Linux merupakan operasi yang berlogokan gambar penguin serta disebut open source. Yang keempat, Unix operasi merupakan sistem operasi yang sangat mahal dan terbatas penggunaannya. Yang kelima, terakhir, Android. Android adalah salah satu operasi yang dirancang oleh salah satu pemilik situs terbesar di dunia. Siapa lagi kalau bukan Google. Penerapan sistem informasi dalam aktivitas manusia. Yang pertama, sistem pertukaran dan elektronis. Yang kedua, sistem berbasiskan kartu cerdas atau smart card. Yang ketiga, sistem pos atau point of sale. Yang keempat, sistem reservasi. Yang kelima atau terakhir, sistem biometrik. Mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.